Setelah ini terbangun kesadaran baru di bawah kepemimpinan pemimpin kita, Presiden Prabowo Subianto, kita bisa bersama-sama ke depan. Oleh karena itu saya orang yang optimistis, di setiap tantangan selalu ada peluangnya. From crisis to opportunity. Dan bangsa ini memiliki banyak sumber daya untuk disatukan, untuk didedikasikan, untuk kebaikan rakyat kita, untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah dinamika politik Indonesia yang makin liar, satu manuver mewujudkan kembali menyeruak di balik layar, sahabat. Sebuah wacana keras yang berputar di ruang publik, bahwa SBY menginginkan duet Prabowo-AHY pada 2029. Sayangnya, apa yang dilakukan oleh SBY ini keduluan oleh Pak Jokowi. Sebab Pak Jokowi lebih awal sudah gerak cepat menyuruhkan seluruh relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2029. Dan seolah untuk menambah bumbu, muncul figur lama yang selalu hadir di momen-momen paling panas. Siapa lagi kalau bukan Roy Panci CS. Sosok yang tak pernah hadir dengan nada pelan. Semua selalu keras, selalu menusuk, selalu mencari keributan. Kali ini ia mengucapkan kalimat yang membuat politik nasional mendadak meriang. Beberapa waktu yang lalu ada videonya yang begitu viral yang mengatakan bahwa Gibran tidak ada apa-apanya dibandingkan AHY. Dan bahkan pernyataan yang sama dilontarkan oleh Rizwan Syahifar kala itu, bahwa yang namanya Gibran layak dimaksudkan. Kalimat yang bukan hanya memancing emosi, tapi juga menghantam jantung dinamika kekuasaan hari ini. SBY bukan pemain kemarin sore, itu harus diingat baik-baik. Ia pernah memimpin negara ini selama 10 tahun. Dia tahu kapan harus muncul, kapan harus diam, dan kapan harus mengirim tanda. Dan kali ini tandanya jelas. Kelihatan bahwa AHY membentuk poros 2029 dengan menempatkan dirinya sebagai figur pewaris terah politiknya. Bahkan sudah melakukan pertemuan atau silaturahim dengan salah satu partai yang memang sangat loyal dengan Demokrat, yaitu PKS. Oleh karena itu, saya kira ini adalah merupakan kode keras terselubung yang sengaja dirilis ke publik. Di titik inilah saya kira Demokrat mulai nekam pelume, sahabat. Mereka tidak mau menunggu panggilan, mereka ingin masuk panggung lewat pintu yang lebih besar. Lalu muncul Roy Suryo seperti biasa dengan gaya yang lebih cepat dari headline, lebih panas dari isu itu sendiri, tanpa ragu, tanpa sensor, tanpa takut dosa komunikasi. Ia menempatkan Gibran di bawah AHY. Ia menabrakkan narasi, ia menghantam langsung ke tengah pusaran kekuasaan. Pernyataannya itu bukan dengan embel-embel, layak dimaksudkan, bukanlah langkah legal, bukan ancaman hukum, tapi ini murni senjata psikologi. Roy tahu persis, jika mau bikin gempar, jangan pakai kalimat lembut. Gunakan kalimat yang tidak masuk akal, tapi memukul. Dan ia berhasil, sahabat. Publik ribut, media ramai, bahkan hampir seluruh TV nasional menghadirkan Roy Panci sebagai pembicara. Dan kubu politik lawan itu menoleh secara terpaksa. Karena sesungguhnya memang itulah misinya. Di satu sisi, Gibran sudah naik daun. Setelah menang sebagai wapres, ia membawa gaya politik generasi baru, cepat, sederhana, dan tanpa basa-basi. Tetapi Demokrat melihatnya berbeda. Bagi mereka, Gibran hanyalah pemain baru yang melompat terlalu cepat. Dan AHY adalah perwira mapan yang ditempa dari sekolah kedisiplinan dan pengalaman partai. Narasi Roy Panci muncul untuk satu tujuan, menyelamatkan posisi AHY dari bayang-bayang Gibran. Karena faktanya, dengan status wapres muda, Gibran otomatis menjadi ancaman bagi siapapun yang ingin tampil di 2029. Itu yang ingin diganggu oleh Demokrat melalui Panci CS ini. Semua ini bukan tentang program kerja, sahabat. Ini juga bukan tentang visi, bukan tentang masa depan ekonomi bangsa. Ini tentang wibawa, tentang siapa lebih pantas, tentang siapa yang dianggap penerus kekuasaan berikutnya. SBY memainkan catur jangka panjang, Roy Suryo memecah gelas agar semua menoleh. Demokrat memainkan agresi untuk mengangkat citra AHY. Dan Gibran secara tak langsung diposisikan menjadi target serangan mental. Inilah politik, bukan diskusi, tapi pertarungan ego kelas atas. Dalam 20 tahun terakhir memang politik Indonesia selalu punya pola. Ketika suhu naik,
maka serangannya makin liar. Kini pola itu terulang dengan intensitas yang jauh lebih brutal, lebih personal, lebih menghantam daripada mencerahkan. Pernyataan Roy Suryo hanyalah permulaan. Ini sinyal bahwa perang 2029 sedang dimulai lebih awal. Dan dimulai bukan oleh kandidatnya, tapi oleh para pemain retorika di belakang mereka. Serangan Roy Suryo jelas mempuisikan AHY sebagai korban penyingkiran politik. Dan publik suka narasi orang yang diperlakukan tidak adil. Itu menaikkan simpati. Tapi di sisi lain, Gibran juga bisa mengambil keuntungan besar. Karena setiap serangan yang berlebihan justru membuat publik bertanya, kenapa Gibran diserang seperti ini? Apa karena dia terlalu cepat naik? Perang opini ini seperti bermain api dalam ruangan tertutup. Semua pihak bisa terbakar. Kisah ini belum selesai. SBY baru mengerahkan pion pertamanya. Roy Suryo baru pemukul lonceng perang. Dan kubu Gibran sudah mengamati sambil menyiapkan balasan. Ini baru awal dari sebuah tarung panjang menuju 2029. Tarung yang tidak memakai sarung tinju. Tarung yang mengandalkan serangan narasi, advokasi keras, dan permainan opini publik. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan berhasil menguasai panggung? AHY yang ingin kembali ke garis depan atau Gibran yang meniti jalan cepat menuju pusat kekuasaan? Satu hal yang pasti, badai 2029 telah dimulai, dan badai ini tak akan berjalan pelan, tidak lembut, tidak sopan, tapi brutal, keras, dan tanpa belas kasihan. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.